Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Pada suatu waktu saya datang ke rumah satu keluarga yang telah belajar Alkitab. Ketika satu keluarga ini hendak dibaptis, sang ibu memutuskan untuk tidak dibaptiskan. Kenapa? Kemudian dia jawab, kasihan orang tua saya, sambil memandang kepada foto almarhum kedua orang tuanya, di mana ada beberapa makanan di depan foto itu. Dia katakan, nanti tidak ada yang memberi makanan kepada mereka. Beberapa tahun kemudian saya mengunjungi satu keluarga anggota gereja. Di sudut rumah itu ada meja berisikan makanan. Saya bertanya, untuk apa itu, Bu? Dia jawab, oh, ini untuk suami saya yang telah meninggal beberapa tahun lalu. Kedua keluarga ini sudah belajar Alkitab bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati tidak ada bagiannya di antara orang hidup. Mereka mengerti ajaran itu, tetapi nampaknya mereka tidak bisa menerima kebenaran penting itu. Mereka terus saja percaya bahwa keluarga yang sudah mati masih ada di sekitar dan masih perlu diberi makanan setiap hari. Ini bukan hanya masalah mereka, tetapi masalah murid-murid Yesus juga. Bayangkan, setelah Yesus bangkit dari kematiannya dan telah membimbing murid-muridnya selama 40 hari, pada hari Yesus akan naik ke surga, murid-murid itu bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Terlihat jelas bahwa walaupun Yesus sudah ajarkan bahwa dia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi mereka, dan nantinya Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka, tetapi mereka tidak bisa menerimanya. Mereka tetap berharap dan pada pemikiran bahwa Mesias akan mendirikan kerajaan Israel yang megah di zaman mereka. Ini bukan hanya masalah mereka, tetapi masalah semua orang. Di hati setiap orang sudah ada worldview atau wawasan memandang dunia. Presuposisi atau pemikiran dasar. Itu sudah terbenam di dasar hati setiap orang. Itu terbentuk sesuai dengan bimbingan orang tua, pendidikan, kebiasaan masyarakat, sejarah dan pengalaman pribadi tertentu. Ini semua tidak terhindarkan berdampak pada suatu proses penafsiran Alkitab. Suatu pemikiran Alkitabiah yang tidak selaras dengan apa yang sudah ada di pikiran kita tidak akan mudah diterima. Mereka yang tidak percaya Tuhan membaca Alkitab berbeda dengan mereka yang berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan sesama orang Kristen juga akan berbeda mengartikan Alkitabnya. Netralitas penuh ataupun objektivitas absolut nampaknya sulit tercapai. Kabar baiknya adalah bahwa Roh Kudus dapat membuka dan mengoreksi perspektif dan prasangka kita yang sempit itu. Selidikilah Alkitab dengan rendah hati, pemikiran terbuka, dan penuh kejujuran. Maka Roh Kudus siap memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Dan pemikiran Alkitabiah akan membawa kita kepada sukacita yang penuh. Itu keren.